Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang TPP di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Banjarmasin yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembebasan bersyarat warga binaan pemasyarakatan usulan dari Lapas Narkotika kelas 2A Karangintan. Untuk rumusan masalah di dalam litmas ini yaitu yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kalian melakukan tindak pidana tersebut. Yang kedua, bagaimana tingkat resiko pengulangan tindak pidana terhadap klien. Yang ketiga, pembinaan apa saja yang sudah diterima klien di dalam lapas. Kemudian yang terakhir, tentang kelayakan penjamin dan penerimaan masyarakat dalam program integrasi pembebasan bersyarat tersebut. Identitas klien: nama A bin B, tempat tanggal lahir kota C, tanggal 16 Juli 1999, agama Islam, pendidikan sekolah menengah atas, pekerjaan karyawan swasta atau lebih spesifikasinya supir ekspedisi. Alamat Jalan D nomor 5 Kota Banjarmasin, tindak pidana narkotika, pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Lama pidana 1 tahun 10 bulan pidana penjara. Tempat pidana di Lapas Narkotika kelas 2A Karangintan. Kemudian identitas penjamin. Penjamin merupakan ibu kandung klien sendiri karena klien belum menikah. Penjamin nama S, tempat tanggal lahir kota C, 25 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan sarjana strata 1, pekerjaan pegawai negeri sipil. Alamat Jalan D nomor 5 Kota Banjarmasin. Kemudian susunan keluarga klien. Yang pertama, Y, laki-laki, umur 52 tahun, kepala keluarga, merupakan ayah kandung klien. Yang kedua merupakan S, perempuan, umur 51 tahun, status istri, ibu kandung klien sebagai penjamin. Yang ketiga, J, laki-laki, umur 27 tahun, status anak kandung, merupakan kakak kandung klien. Yang terakhir merupakan klien sendiri. Kemudian tentang riwayat kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan klien. Klien lahir di kota C. Dilahirkan dalam proses persalinan yang normal dengan bantuan bidan di rumah sakit kota C dalam kondisi sehat. Pada masa pertumbuhannya klien tumbuh cukup baik. Klien tidak pernah menderita penyakit serius yang mengharuskan klien dirawat di rumah sakit. Klien dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul dengan teman sebayanya. Kemudian riwayat pendidikan klien. Klien sejak kecil sudah dididik oleh orang tuanya untuk saling menyayangi antar sanak saudara. Mereka juga menanamkan norma-norma agama supaya klien selalu taat dalam menjalankan ibadah dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih, ibu kandung klien sendiri merupakan seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama di kota C. Pada usia 6 tahun, klien mulai masuk sekolah di SDN kota C, kemudian melanjutkan di SMP 9 kota C, dan melanjutkan kembali di SMK kota C, dan kemudian setelah selesai klien melanjutkan kuliah
secara ekstensi setiap 1 minggu sekali. Sekalian klien bekerja menjadi supir ekspedisi tersebut. Riwayat tingkah laku, klien merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Perilaku klien mulai berubah pada saat 6 bulan terakhir, itu menurut keterangan klien, dan sama dengan keterangan ibu kandung klien, memang mengatakan bahwa 6 bulan terakhir sebelum klien tertangkap itu ada perubahan sikap yang terjadi pada klien. Klien sering mengurung diri di dalam kamar, kemudian di setiap malam terkadang klien keluar rumah bersama temannya. Menurut keterangan klien juga, klien sudah atau mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu selama 6 bulan. Itu pun awalnya diajak oleh temannya sesama satu profesi, yaitu supir ekspedisi. Dikarenakan klien sering mengantuk pada saat menyupir, maka temannya menyarankan untuk mengkonsumsi sabu tersebut agar tidak mengantuk di jalan. Riwayat perkawinan, klien sampai saat ini belum menikah. Kondisi penjamin, riwayat perkawinan penjamin pada tahun 1991, penjamin yang tak lain ibu kandung klien sendiri menikah dengan ayah kandung klien dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Hubungan perkawinan penjamin sampai saat ini berjalan dengan baik. Relasi sosial dalam keluarga, hubungan antara penjamin dengan anggota keluarga yang lain cukup baik dan harmonis. Mereka tidak pernah bermasalah sehingga mendukung klien apabila hak berintegrasi di tengah masyarakat dapat dipenuhi melalui program pembebasan bersyarat. Relasi sosial dalam masyarakat, penjamin memiliki hubungan yang baik dengan tetangga di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Karena orang-orang di daerah tempat tinggal klien juga menghormati dikarenakan ibu kandung klien merupakan seorang guru di sekolah menengah pertama di dekat tempat tinggalnya. Pekerjaan dan keadaan ekonomi, penjamin bekerja sebagai pegawai negeri sipil, merupakan seorang guru di sekolah menengah pertama di kota C dengan penghasilan setiap bulan sekitar 8 juta rupiah. Penjamin sekeluarga tinggal di rumah pribadi yang beralamat di komplek kota C. Konstruksi rumah tersebut merupakan beton dengan luas bangunan kurang lebih 9 x 10 meter persegi, terdiri dari 4 kamar tidur, 1 ruang tamu, kamar mandi dan dapur. Untuk keperluan memasak dan mencuci menggunakan PDAM, sedangkan untuk penerangan menggunakan arus listrik dari PLN. Riwayat tindak pidana. Latar belakang. Berdasarkan keterangan klien, diketahui bahwa latar belakang tindak pidana ini adalah klien sering mengkonsumsi sabu sebagai penambah energi dalam bekerja, dan akhirnya klien menjadi pencandu narkotika jenis sabu. Klien mulai mengkonsumsi sabu tadi sekitar 6 bulan sebelum klien tertangkap. Keadaan korban, karena ini tindak pidana narkotika, maka yang menjadi korban adalah diri klien sendiri. Akibat perbuatannya ini, klien harus menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan narkotika kelas 2A Karangintan dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Akibat tindakan pidana terhadap orang tua memang sangat berdampak. Ini keterangan dari ibu kandung sendiri, karena karena profesi ibu kandung klien memang seorang guru yang banyak orang menganggap seorang guru itu merupakan panutan. Tanggapan berbagai pihak terhadap rencana pembebasan bersyarat. Tanggapan klien sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Klien bersedia menjalani pidana, mentaati peraturan yang berlaku di dalam lapas, dan memenuhi kewajibannya sebagai warga binaan pemasyarakatan.
Klien sangat berharap masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya dapat menerima kembali dirinya serta mendukung sepenuhnya program pembebasan bersyarat yang akan diberikan kepadanya nanti. Dan klien berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi. Setelah bebas nanti, klien akan mencoba melamar kembali pekerjaan menjadi supir ekspedisi. Namun ini agak bertentangan dengan ibu kandung klien. Ibu kandung klien mengharapkan klien memang fokus untuk kuliahnya dengan menyelesaikan kuliah tersebut. Tanggapan keluarga klien, ibu kandung klien sebagai penjamin sangat berharap supaya program pembebasan bersyarat klien dapat disetujui dan segera terrealisasi agar mereka bisa berkumpul dengan klien lagi. Tanggapan masyarakat atas rencana pembebasan bersyarat masyarakat setempat yang diwakili oleh tetangga klien yang bernama Hasanuddin tidak mempermasalahkan dan bersedia untuk menerima kembali klien serta memberikan motivasi agar klien kembali ke jalan yang benar. Tanggapan pemerintah setempat atas rencana pembebasan bersyarat, Ketua RT 12 Kota C yang bernama Y merasa tidak keberatan. Y berharap kejadian ini dapat dijadikan pembelajaran dan pengalaman untuk klien agar dapat mengintrospeksi diri supaya lebih baik ke depannya. Untuk evaluasi perkembangan pembinaan klien di lapas, klien saat ini mengikuti pembinaan kepribadian di dalam lapas, yaitu program rehabilitasi sosial. Karena klien merupakan seorang pecandu yang mengkonsumsi sabu dan mengikuti kegiatan tersebut di blok terpisah. Karena di lapas narkotika Karangintan mempunyai program rehabilitasi sosial tersebut untuk pemakai narkotika. Jadi sampai saat ini klien belum pernah mendapatkan pembinaan kemandirian karena klien sedang menjalani program kepribadian yaitu rehabilitasi sosial. Hasil asesmen yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan metode RRI di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Karangintan menunjukkan skor 3. Termasuk dalam kategori rendah sehingga kecil kemungkinan klien akan melakukan tindak pidana kembali. Kesimpulan, klien sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan klien berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Dan klien siap untuk dites urin secara berkala pada saat melaksanakan bimbingan pembebasan bersyarat di Bapas Banjarmasin. Selama menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Karangintan, klien mengikuti program pembinaan dengan baik. Klien tidak pernah melanggar tata tertib yang berlaku, tidak pernah tercantum di dalam buku register F, hormat kepada petugas, mentaati peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Karangintan. Dukungan besar diberikan oleh keluarga yang berharap mereka dapat berkumpul kembali. Klien saat ini sudah mengikuti program kepribadian yaitu rehabilitasi narkotika di dalam lapas. Kemudian berdasarkan hasil tes urin narkotika, klien juga dinyatakan negatif mengkonsumsi narkoba. Rekomendasi berdasarkan uraian di atas serta hasil sidang TPP di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 direkomendasikan bahwa klien atas nama A bin B diberikan kesempatan berintegrasi dengan masyarakat melalui program pembebasan bersyarat. Demikian hasil penelitian kemasyarakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat klien yang bersangkutan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian pemaparan dari saya untuk warga binaan usul pembebasan bersyarat dari Lapas Narkotika kelas 2A Karangintan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.